Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Aulia Mombai Masa dengan NIM akhir 0101, Adinda Sabrina dengan NIM akhir 045, Nabila Zahratul Syawali dengan NIM akhir 034, dan Hana Hamdia Atania dengan NIM akhir 027. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai materi derivasi kurva IS dan LM. Baik, langsung saja memasuki pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai sejarah dari kurva IS. Kurva IS adalah kepanjangan dari investment saving yang merupakan salah satu konsep dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara investasi dan tabungan dalam perekonomian. Kurva IS pertama kali diperkenalkan oleh John Hicks pada tahun 1937 dalam bukunya yang berjudul Mr. Keynes and the Classic: A Suggestive Interpretation. Kurva IS digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian suatu negara. Dalam kurva IS, garis IS menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional yang menghasilkan keseimbangan antara investasi dan tabungan dalam perekonomian. Garis IS menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah tingkat investasi dan semakin tinggi tingkat tabungan. Begitupun sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat suku bunga, maka semakin tinggi tingkat investasi dan semakin rendah tingkat tabungan. Dalam konteks ekonomi makro, kurva IS sangat penting karena dapat membantu para ekonom untuk memahami hubungan antara investasi dan tabungan dalam perekonomian. Dengan memahami hubungan ini, para ekonom dapat merancang kebijakan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga mengurangi pengangguran. Kurva IS juga dapat membantu para investor dan pengusaha dalam mengambil keputusan investasi dan bisnis yang tepat. Penurunan kurva IS menggambarkan perubahan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal, perubahan dalam ekspektasi pasar, atau perubahan dalam kondisi ekonomi global. Penurunan kurva IS dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, seperti penurunan tingkat investasi, penurunan tingkat konsumsi, atau penurunan tingkat output. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan kurva IS dan dampaknya terhadap perekonomian. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kurva IS: pertama, perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal. Perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal dapat mempengaruhi hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional, sehingga dapat mengubah keseimbangan pada pasar uang. Yang kedua, yakni perubahan dalam ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional. Dan faktor yang terakhir yakni perubahan dalam kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global seperti perubahan dalam tingkat pembangunan ekonomi, inflasi, atau ketidakpastian dapat mempengaruhi hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional. Baik, memasuki pembahasan kita selanjutnya, yakni mengenai kurva LM. Kurva LM sendiri merupakan kepanjangan dari liquidity and money. Kurva LM adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga atau interest rate dan tingkat pendapatan atau income yang terjadi di pasar uang. Kurva LM dapat dijelaskan menggunakan the theory of liquidity preference, yakni teori dari permintaan dan penawaran uang. Hal tersebut sesuai dengan the general theory bahwa tingkat bunga dalam jangka pendek ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Di kiri ini merupakan gambar dari kurva LM dengan sumbu horizontal yaitu output atau Y dan sumbu vertikal yaitu interest atau R dengan kemiringan yang positif. Kurva LM merupakan kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan suplai uang dan demand uang. Suplai merupakan penawaran uang, yang ini ranahnya merupakan kebijakan moneter, dan uang yang dimaksud yakni uang real. Sedangkan demand adalah permintaan uang,
yang merupakan fungsi dari tingkat bunga dengan pendapatan L sama dengan R dikali dengan Y. Baik, selanjutnya yakni contoh mengenai persamaan LM. Persamaan permintaan uang real suatu negara M per P dengan demand sama dengan Y min 50R. Jumlah uang yang beredar M dan tingkat harga yakni P adalah 3000 dan 4. Tentukan persamaan LM-nya. Maka yang pertama yakni M per P sama dengan L R, Y, di mana 3000 dibagi 4 sama dengan Y min 50R, sehingga Y sama dengan 750 plus 50R. Setelah membahas mengenai contoh persamaan LM, selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran uang. Penawaran uang real atau M per P adalah fixed, di mana M ditentukan oleh bank sentral dan P adalah tetap atau sticky. Kurva penawaran uang di mana sumbu horizontal real money balance atau M per P dan sumbu vertikal yakni interest rate atau R, dan kurva M per PS-nya berbentuk lurus vertikal. Memasuki pembahasan selanjutnya yakni mengenai permintaan uang. Permintaan uang real atau M per P tergantung pada tingkat bunga, karena bunga merupakan opportunity cost dari memegang uang. Saat R rendah, maka permintaan uang tinggi dan sebaliknya. Permintaan uang real juga tergantung pada pendapatan atau Y. Jika semakin tinggi pendapatan, maka permintaan uang juga semakin tinggi. Kurva permintaan uang dengan sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya merupakan bunga. Nah, kurva di atas merupakan kurva permintaan dan penawaran uang, yakni pada simbol A, serta kurva LM pada simbol B. Kurva LM akan diturunkan dari grafik permintaan dan penawaran uang. Misal, penawaran uang berada di M per PS dan Y berada di Y1, maka fungsi permintaan uang berada di L. Lihatlah pada gambar nomor 1. Serta keseimbangan tingkat bunga berada di R1. Di kurva LM memperoleh titik R1 Y1. Lihatlah pada gambar nomor 2. Kemudian misalnya Y naik dari Y1 ke Y2, maka karena naiknya kurva permintaan uang akan bergeser menjadi L, yakni R Y2, dan perpotongan dengan kurva penawaran berada di R2. Lihatlah pada gambar nomor 3. Sehingga di kurva LM memperoleh R2 Y2, dan jika titiknya dihubungkan serta ditarik garis akan terbentuk kurva LM. Maka lihatlah gambar nomor 4. Kebijakan moneter akan mempengaruhi kurva LM. Kebijakan yang dimaksud adalah menaikkan dan menurunkan jumlah uang yang beredar, akan menggeser kurva LM. Jadi saat bank sentral mengurangi M, maka LM akan bergeser ke kiri atas. Dan saat bank sentral menambah M, maka LM akan bergeser ke kanan bawah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.